Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pan Football Channel, masih di sesi atau segmen insole info sepatu bola. Kita masih berhubungan ya dengan video sebelumnya, yaitu masih berhubungan dengan sepatu bola yang berbahan knitting. Untuk video kali ini kita akan sharing-sharing tentang bagian yang umum ada pada sepatu bola berbahan knitting. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini, dan juga bunyikan logo lonceng jika kalian ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Pan Football Channel. Seperti yang kita ketahui ya, atau kita bahas di video sebelumnya, untuk sepatu bola berbahan knitting itu ada bagian yang pas pertama kali Nike menciptakan, yaitu Nike Magista dan Nike Superfly. Ada bagian atas sepatu yang baru, atau pada saat itu ide terbaru menciptakan collar, atau Nike menyebutnya dynamic fit collar, yang berupa kerah atau tambahan bahan knitting bagian atas sampai mata kaki yang dinamakan dynamic fit collar, yang berfungsi untuk sepatu lebih memeluk atau mencengkram sehingga lebih menyatu dengan kaki. Nah, untuk penggunaan collar tersebut untuk saat ini memang sudah banyak ya, digunakan di berbagai brand. Di Adidas juga ada, bahkan di brand lokal juga ada yang menggunakan collar untuk sekarang. Jadi sudah umum kalau sekarang. Kalau dulu emang gebrakannya dari Nike pas tahun 2014, dimana meluncurkan sepatu berbahan knitting dan juga sepatu menggunakan collar. Nah, untuk sepatu-sepatu berbahan collar sendiri sekarang itu ada dua tipe ya, ada yang menggunakan collar yang tinggi dan juga ada yang menggunakan collar yang tidak terlalu tinggi atau yang pendek. Nah, untuk yang collar menggunakan ukuran yang tinggi yaitu Superfly ya, Superfly 4 pertama kali, dan juga Nike Magista. Kita lihat di bagian atasnya menggunakan collar yang tinggi yang menyatu dengan upper ke bawah tanpa lidah, karena emang bahan semuanya sudah menggunakan knitting, dimana untuk kelebihannya yaitu tadi manfaat yang tadi lebih mencengkram dengan kaki, tapi untuk kelemahannya itu untuk pemilik kaki lebar biasanya agak susah ya memasukkan kaki ke sepatu yang menggunakan collar. Biasanya ada effort lebih, atau bisa menggunakan alat tambahan berupa sendok sepatu plastik yang biasanya lebih mudah untuk memasukkan ke sepatu yang menggunakan collar atau dynamic fit collar. Di Adidas pertama kali yang menggunakan collar yang agak tinggi yaitu Adidas S16 Prime Knit, menggunakan juga collar yang tinggi semata kaki. Untuk Puma juga ada di Puma Future 18 kalau nggak salah ya, menggunakan collar juga, tapi berbentuknya beda dari yang lain ya, nggak full ke atas, cuma ada bentuk bentuknya ciri khas Puma mungkin ya, tapi juga menggunakan collar yang tinggi. Untuk sekarang juga ada Lotto Solista menggunakan bahan knitting juga dan collar yang tinggi. Dan yang terbaru ada dari New Balance Tekela 4, sama menggunakan collar yang tinggi, muncul di tahun 2022 ya, Tekela 4 menggunakan collar yang tinggi semata kaki. Untuk brand lokal juga pernah Ortus Egg mengeluarkan sepatu berbahan knitting juga menggunakan collar yang tinggi, yaitu Ortus Egg Mystic. Ortus Egg Mystic menggunakan collar yang tinggi. Untuk di spek pertama kali di Illusion 2 menggunakan collar berbahan knitting juga yang tinggi semata kaki. Nah, untuk sekarang pemilihan atau tipe collar ada dua ya, ada yang pendek juga yang tinggi. Kalau yang pendek di Vapor sekarang yang berbahan flyknit atau knitting dengan collarnya pendek, juga ada di Adidas X,
Untuk Adidas Predator juga menggunakan bahan knitting, tapi ada kolar yang tinggi, ada juga yang kolar yang pendek. Untuk Puma juga ada Puma Ultra menggunakan kolar yang pendek. Di Ortus ada juga di brand lokal menggunakan knitting juga, ada kolarnya yaitu di Ortus Egg Liberté ataupun Ortus Egg Glitch juga menggunakan kolar dengan tipe pendek. Di Speck ada juga menggunakan kolar dulu di Lightspeed 2 ya, Lightspeed 2 menggunakan kolar bertipe pendek. Nah, untuk penggunaan kolar ya mungkin sesuai selera ya, sesuai selera. Ada yang suka menggunakan kolar yang tinggi dan ada juga yang kurang suka menggunakan kolar yang tinggi, karena sekarang ada pilihan ya, ada kolar yang tinggi, ada juga yang pendek. Kalau saya pribadi lebih suka yang tinggi karena lebih nyaman, tapi ya itu dia, karena kaki saya bertipe kaki lebar, jadi kalau untuk memasukkan apalagi sepatu baru suka ada susah dikit ya, apalagi dengan menggunakan sepatu atau kaos kaki yang anti slip. Agak susah memasukkan kaki ke dalam sepatu yang memakai kolar yang tinggi. Nah, itu dia ya untuk video kali ini, hanya pembahasan atau sharing tentang penggunaan kolar sepatu ya, atau dynamic fit collar. Kalau kalian ada pengalaman atau kesan-kesan tentang sepatu yang memiliki kolar yang tinggi ataupun yang pendek bisa di-share di kolom komentar ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan seperti biasa ada match-match fun football, review, dan juga bahas-bahas tentang sepatu bola dan yang berhubungan dengan sepak bola. Nah, itu aja ya. Jangan lupa sebelum berpisah klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.